Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Selamat datang di channel Coolage, because knowledge is cool. Bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, Coolage menyajikan dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa sejarah dan kisah-kisah misteri yang keren dan unik yang sayang sekali kalau kalian lewatkan. Berbicara tentang mitologi, tidak terlepas dari banyaknya cerita dan kisah-kisah mitos-mitos yang ada di alam semesta yang luas ini. Tidak terkecuali di negara tercinta kita, Indonesia, yang kaya akan budayanya. Pada video kali ini, kami akan membahas makhluk-makhluk mitologi yang ada di Indonesia. Kita akan mulai dari Pulau Sumatera. Pertama, Cindaku. Legenda manusia harimau dari Gunung Kerinci. Menurut legenda, Cindaku sendiri adalah seseorang yang memiliki kekuatan magis yang merupakan sebuah warisan dari nenek moyang mereka terdahulu yang tinggal di sana. Lewat legenda tersebut juga dipercaya bahwa yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi Cindaku adalah mereka yang memiliki bakat spiritual dan berdarah murni. Kisah tentang Cindaku sendiri hingga kini masih amat lekat pada masyarakat Jambi, khususnya bagi masyarakat Kerinci. Kepercayaan mereka terhadap Cindaku sudah tertanam sejak kecil dan tidak didasari oleh bukti dan fakta ilmiah, mengingat tidak ada yang bisa membuktikan keberadaan Cindaku, melainkan karena cerita dan kisah-kisah yang dipaparkan pada mereka sejak kecil. Kisah Cindaku ini bermula dari kisah tentang legenda nenek moyang orang-orang Kerinci yang disebut Tingkas. Tingkas adalah sebuah kelompok yang membina hubungan baik dengan harimau dan bertugas sebagai penjaga batas dari manusia dan harimau itu sendiri. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa seorang Cindaku bisa mengubah wujud mereka menjadi setengah harimau, agar mereka bisa menjadi perantara antara harimau dan manusia, sehingga kedua belah pihak tidak menyalahgunakan peran mereka masing-masing. Terlepas dari cerita kepercayaan Cindaku, pada dunia nyata saat ini terdengar berita seorang kakek yang telah menjadi penghubung antara manusia dengan harimau. Sarwani Sabi merupakan warga Sawang Teubei, Kecamatan Kawai 14, Aceh Barat. Kini usianya sudah menginjak 84 tahun. Dalam pengakuannya, Sarwani mengatakan bahwa apa yang dilakukannya saat ini hanya untuk membantu. Dia tidak ingin manusia dan harimau Sumatera sama-sama terluka. Karena itu ia berpesan jangan terlalu banyak memburu mangsa harimau Sumatera, apalagi sampai memusnahkan harimau itu sendiri. Apa yang dikatakan kakek Sarwani sangatlah benar. Manusia dan harimau Sumatera memiliki tempat hidup masing-masing. Namun, manusia terlalu serakah hingga mengambil paksa habitat di mana harimau tersebut menjalankan kehidupan. Ternyata, kisah yang ada di balik mitos Cindaku tidak terpusat pada penggunaan kemampuan gaib yang dimiliki oleh para Cindaku, melainkan lebih membahas tentang hubungan manusia dengan harimau. Hal ini semakin diperkuat mengingat seringnya kejadian manusia menjadi santapan seekor harimau karena telah melewati batas. Kedua, Bego Ganjang. Bagi sebagian masyarakat Sumatera Utara, hantu berwujud manusia yang bisa seketika sangat tinggi ini dipercaya membawa segala hal berbau mistis ke dalam kehidupan. Secara bahasa, begu berarti hantu dan ganjang berarti panjang. Jadi disimpulkan nama hantu ini didasarkan kepada perawakannya yang tinggi, menyeramkan, dan bikin nyali ciut. Menurut cerita masyarakat, hantu ini pada zaman dahulunya dipelihara oleh warga untuk tujuan mencelakai lawan atau sebagai sarana pesugihan. Selain ditakuti,
orang yang memelihara begu ganjang pada masa itu diyakini kaya raya. Tapi sumber dari salah seorang paranormal yang berada di kota Medan bernama Abah Rahman, semua cerita tentang begu ganjang yang bikin seseorang sakit tanpa gejala medis itu benar. Ia menyarankan masyarakat bijak memilah informasi. Ia meyakini kalau begu ganjang nyata. Namun ia meminta untuk tidak sembrono membahas dan mengaitkan begu ganjang dengan persoalan tertentu karena akan berbahaya. Menurut legenda, makhluk mistis begu ganjang memang dipelihara warga. Namun, mereka digunakan sebagai penjaga lahan pertanian dan perkebunan dari aksi pencurian. Tapi banyak yang berpendapat jika sifat serakah manusia yang membuat makhluk legendaris itu mulai melenceng dari tugas awal. Jika sebelumnya begu ganjang digunakan sebagai penjaga, lama-kelamaan ia diperintahkan untuk membunuh, sama seperti halnya santet. Namun sebagai pemilik begu ganjang haruslah menyiapkan tumbal nyawa manusia sebagai kompensasi. Ketiga, Naga Tembakau Musi. sebagai sungai besar yang menjadi muara dari ratusan anak sungai di wilayah Sumatera Selatan, Sungai Musi menyimpan cerita yang sangat kaya. Mulai dari sejarah masa lalu sampai kisah masa kini. Mulai dari kehidupan sehari-hari sampai cerita mistis bin magis. Naga Sungai Musi sesungguhnya adalah ikan tapa tembago. Ikan tapa adalah ikan serupa patin namun bertubuh pipih dan ukurannya sangat panjang. Ikan tapa memiliki kumis dan saat dirinya berenang, bagian tubuhnya yang terkena sinar matahari akan mengkilap seperti kuningan. Warna inilah yang lalu menjadi nama si ikan, tapa tembaga. Ukuran badannya yang jauh melebihi ikan lainnya di Sungai Musi membuat tapa dianggap seperti naga. Sejarawan Palembang Ali Hanafiah mengatakan, di Sungai Musi bukan ada naga, tapi iwak atau ikan tapa tembago. Namun memang mirip dengan naga. Bentuknya seperti ikan patin tapi lebih pipih, warna coklat kehitaman, perutnya lebih lebar, ada kumisnya, dan jika terkena matahari, punggungnya akan mengkilap seperti kuningan. Para orang tua yang tinggal di pinggiran Sungai Musi masih mengingat dengan baik kisah mengenai seekor naga yang kemunculannya membuat warga gentar. Kemunculannya adalah pertanda akan terjadinya musibah di Palembang, seperti pada tahun 1967. Pada tahun itu terjadi kebakaran besar di Palembang yang bukan hanya melanda beberapa rumah, namun menghanguskan ratusan rumah di 3 kelurahan. Pada saat kebakaran terjadi, banyak warga mengaku melihat kemunculan naga Sungai Musi, sehingga warga beranggapan bahwa naga Sungai Musi adalah fenomena alam dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Namun, apa yang disebut sebagai naga oleh warga Palembang sebenarnya adalah ikan air tawar raksasa yang dianggap para warga akan pertanda datangnya bencana. Keempat, Balung Bili. Balung Bili adalah sosok penunggu asli sungai yang berlokasi di Aceh. Memang sudah diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai jelmaan dari hantu air yang suka memangsa manusia. Sosok hantu Balung Bili ini konon katanya penunggu asli aliran Sungai Krueng Arakundo bagian Aceh Timur. Balung Bili dikenal oleh masyarakat sebagai jelmaan hantu air yang sering berubah-ubah wujudnya
alias tak tentu apa sosok aslinya. Terkadang balung bili menjelma seperti gulungan tikar yang hanyut mengikuti aliran sungai. Para saksi juga mengatakan hantu ini menjelma sebagai potongan kayu yang tidak berbahaya. Konon, semua itu hanyalah trik dari hantu ini untuk menipu mangsanya, manusia. Biasanya balung bili bisa menjadi apapun yang bisa menipu pandangan manusia, lalu kemudian ia menepi dan mendekati manusia yang sedang beraktivitas di dekat sungai, lalu menggulung dan menarik manusia ke dasar sungai. Para korban dari balung bili ini akan ditemukan beberapa hari kemudian dengan kondisi mengenaskan. Para korban kehilangan beberapa organ tubuhnya seperti bola mata, organ dalam seperti hati, ginjal, dan lain sebagainya. Ada yang unik dari kisah balung bili ini, yakni konon katanya sosok misterius tersebut biasanya akan takut dengan suara senapan. Jadi ketika ada seseorang yang sedang terperangkap oleh hantu ini, kita perlu melepaskan tembakan ke udara supaya suara senapan tersebut menghantam udara dan pecah terdengar ke seluruh bantaran sungai. Jika sudah melepaskan tembakan, konon sosok tersebut akan lari ke persembunyiannya dan tidak akan muncul lagi dalam kurun waktu yang relatif lama. Sebab dari kisah legenda balung bili ini banyak warga yang masih mempercayai kehadiran sosok tersebut sebagai pertanda bahwa sungai tersebut sudah tercemar dan balung bili hadir sebagai peringatan kepada manusia yang menyalahgunakan air sungai. Nah, apakah kawan-kawan terhibur dengan video yang kami sajikan tadi? Well, mungkin ini hanya sebagian kecil dari informasi kisah-kisah misteri yang ada di jagat raya ini. Kalau kalian masih penasaran, saksikan terus video-video terbaru dari kami dan jangan lupa subscribe sekarang. Dan bantu share jika video kami ini menghibur serta bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.